Bayangkan kamu sudah memberikan perhatianmu sepenuh hati pada seseorang. Kamu selalu ada saat dia butuh, kamu mendengarkan keluh kesahnya, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga demi membuatnya bahagia. Tapi, pernahkah kamu merasa kalau semua itu tidak benar-benar dihargai? Seakan-akan dia hanya menerima, tapi tidak pernah benar-benar memberi. Nah, hati-hati. Karena bisa jadi, tanpa kamu sadari, dia sebenarnya hanya main-main dengan perasaanmu. Dalam sebuah hubungan, tanda-tanda seperti ini seringkali tidak disadari sejak awal. Apalagi kalau kamu sudah terlanjur suka, pasti sulit untuk melihat sisi gelap dari sikap dia. Kamu mungkin berpikir, dia cuma lagi sibuk, atau mungkin memang karakternya begitu. Padahal bisa saja alasan itu hanya pembenaran agar kamu tidak merasa kecewa. Disinilah bahaya sebenarnya. Karena semakin kamu menutup mata, semakin lama kamu akan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang hanya membuatmu berharap, tapi tidak pernah benar-benar diberi kepastian. Bayangkan kalau kamu terus-menerus menunggu seseorang yang tidak serius. Waktumu terbuang, hatimu lelah, dan akhirnya kamu kehilangan kesempatan untuk bersama orang yang benar-benar tulus. Makanya penting sekali untuk mengenali sejak awal tanda-tanda kalau dia hanya bermain-main dengan perasaanmu. Salah satu tanda yang paling jelas adalah dia hanya datang ketika butuh. Saat dia sedang kesepian, dia mencarimu. Tapi saat dia sedang bahagia dengan lingkungannya, dia bisa dengan mudah melupakanmu. Pernah merasakan hal itu? Kalau iya, itu alarm besar. Karena orang yang benar-benar serius tidak akan menjadikanmu sekadar pelarian. Dia akan ada di sampingmu bukan hanya saat dia butuh, tapi juga saat kamu yang sedang butuh. Inilah poin penting yang sering disepelekan banyak orang. Mereka terlalu sibuk membenarkan sikap pasangan, sampai lupa menilai apakah dirinya sedang dimanfaatkan atau tidak. Kalau kamu mulai merasa bahwa hubungan ini berjalan satu arah, berhentilah sebentar. Lihat lagi. Apakah dia benar-benar serius atau hanya mempermainkanmu? Tanda lain yang juga sering terlihat adalah dia selalu menghindar kalau kamu mulai membicarakan soal keseriusan. Misalnya, ketika kamu menanyakan arah hubungan kalian, jawabannya selalu mengambang. Kadang dia bilang, kita jalanin aja dulu. Atau malah mengalihkan topik. Pembicaraan supaya kamu tidak terlalu menuntut kepastian. Sekilas memang terlihat sepele, tapi sebenarnya ini bahaya besar. Karena orang yang benar-benar serius, setidaknya akan memberikan gambaran kecil tentang masa depan bersama. Bukan berarti harus langsung membicarakan pernikahan, tapi paling tidak dia punya visi untuk terus melanjutkan hubungan ke tahap berikutnya. Kalau dia benar-benar tulus, dia akan berani berkomitmen meski sederhana. Misalnya menjaga komunikasi, memperkenalkanmu ke orang-orang terdekatnya, atau sekadar konsisten dalam sikapnya. Sedangkan kalau dia hanya main-main, kamu akan selalu dibuat bingung. Hari ini sikapnya manis, besok bisa saja dingin. Hari ini dia bilang kangen, besok bisa hilang tanpa kabar. Kamu dibuat naik turun emosinya, seakan-akan kamu yang selalu harus menyesuaikan dengan dirinya. Padahal hubungan yang sehat itu harus saling, dan gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, semua berjalan seimbang. Dan yang paling berbahaya adalah ketika dia hanya peduli pada kebutuhannya sendiri. Contoh nyata, dia sering memintamu melakukan sesuatu untuknya, tapi saat kamu meminta hal kecil darinya, selalu ada alasan untuk menolak. Dia mungkin mengatakan, aku sibuk, atau nanti ya. Tapi anehnya, ketika dia butuh kamu, secepat itu dia menuntut perhatian. Kalau kamu berada di posisi ini, berhati-hatilah. Karena semakin lama kamu bertahan, semakin besar peluang hatimu akan terluka. Bukan hanya soal waktu yang terbuang, tapi juga soal harga dirimu yang perlahan bisa terkikis. Kamu jadi merasa tidak cukup, padahal sebenarnya bukan kamu yang salah, melainkan dia yang tidak pernah berniat serius. Tanda berikutnya yang juga sering muncul adalah dia tidak pernah mengenalkanmu ke lingkaran terdekatnya. Mungkin kamu sudah lama dekat dengannya, tapi anehnya, kamu tidak pernah tahu siapa teman dekatnya, siapa keluarganya, atau bahkan bagaimana kesehariannya di luar komunikasi denganmu. Kalau kamu perhatikan, semua interaksi hanya terbatas antara kamu dan dia saja. Dia seolah menutup akses supaya kamu tidak terlalu masuk ke dalam kehidupannya. Sekilas mungkin terdengar seperti masalah privasi. Tapi kalau dia benar-benar serius, sedikit demi sedikit pasti akan ada pintu yang dibuka untukmu. Dia tidak akan segan memperkenalkanmu karena bagi dia, keberadaanmu penting dan layak diketahui orang-orang terdekatnya. Sedangkan kalau dia hanya main-main, jangan harap hal itu akan terjadi. Kamu akan tetap jadi sosok yang tersembunyi, yang hanya hadir ketika dia ingin, lalu dilupakan ketika dia bersama lingkungannya. Ini seringkali menyakitkan, karena tanpa sadar kamu hanya dijadikan opsi cadangan bukan prioritas. Lalu tanda lain yang tak kalah jelas adalah dia sering membuatmu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Setiap kali ada masalah, kamu yang selalu disalahkan.
Padahal kalau dipikir-pikir, kamu hanya mencoba memberi perhatian atau menunjukkan rasa sayangmu. Tapi entah bagaimana dia bisa memutar balik keadaan sehingga kamu merasa dirimulah yang terlalu banyak menuntut. Hati-hati, ini bentuk manipulasi halus. Kalau dibiarkan, kamu akan terus merasa rendah diri dan berpikir bahwa kamu memang tidak pantas untuknya. Padahal sebaliknya, dialah yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan ketulusanmu. Dan satu lagi tanda yang sering muncul. Dia tidak konsisten dengan perkataannya. Hari ini dia berjanji akan melakukan sesuatu untukmu. Besok sudah lupa. Hari ini dia bilang kamu penting. Tapi di hari-hari berikutnya tindakannya tidak menunjukkan hal itu. Orang yang serius tidak akan bermain dengan janji. Mereka tahu bahwa janji adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekadar kata-kata manis untuk menenangkanmu sementara. Kalau dia hanya memberikan harapan kosong tanpa pernah membuktikan, itu jelas tanda bahwa hatinya tidak benar-benar ada untukmu. Tanda lain yang juga harus kamu waspadai adalah ketika dia tidak pernah memberikan kepastian waktu untukmu. Setiap kali kamu mengajak bertemu, alasannya selalu ada. Kadang bilang sibuk kerja, kadang bilang capek, kadang juga bilang lagi ada urusan mendadak. Tapi anehnya, ketika bersama teman-temannya, dia bisa dengan mudah meluangkan waktu. Kalau kamu perhatikan, ini artinya kamu bukan prioritas. Orang yang benar-benar serius akan berusaha menyesuaikan waktunya, sekecil apapun kesempatan yang ada. Dia akan paham bahwa hubungan butuh kebersamaan nyata, bukan hanya sekadar obrolan singkat lewat pesan. Jangan sampai kamu terlena dengan kata-kata manis yang hanya ditulis di chat, padahal kenyataannya dia tidak pernah berusaha hadir di dunia nyata. Karena cinta itu bukan hanya ucapan, tapi juga pembuktian. Tanda berikutnya adalah dia sering membuatmu menunggu tanpa kejelasan. Menunggu balasan pesan, menunggu janji yang tidak ditepati, bahkan menunggu keputusan tentang arah hubungan kalian. Dan yang lebih parah, kamu sudah terbiasa dengan penantian itu. Padahal semakin lama kamu menunggu tanpa kepastian, semakin besar peluang hatimu disakiti. Kamu hanya dipaksa bertahan di posisi yang sebenarnya tidak jelas arahnya. Ingat, orang yang tulus tidak akan membiarkanmu menunggu sendirian dalam ketidakpastian. Dia akan memberikan kepastian sekecil apapun, supaya kamu merasa dihargai. Tanda selanjutnya adalah ketika dia hanya peduli pada kesenangannya sendiri. Mungkin kamu pernah merasakan dia hanya menghubungimu saat ingin ditemani, saat butuh perhatian, atau sekadar saat ingin mengisi waktu luang. Tapi ketika kamu yang butuh ditemani, dia justru menghilang. Hubungan seperti ini jelas tidak sehat, karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Seolah-olah host kamu adalah tempat pelarian, bukan pasangan yang benar-benar dianggap penting. Kalau kamu terus-terusan berada di situasi ini, lama-lama kamu akan kehabisan tenaga untuk mencintai, karena cintamu hanya diberikan, tanpa pernah dibalas dengan ketulusan yang sama. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika dia mulai membandingkanmu dengan orang lain. Entah secara langsung atau tersirat, dia membuatmu merasa tidak cukup baik. Padahal orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membandingkanmu. Swinuyugan termenbol dan sekuranganmu, bukan mencari alasan untuk membuatmu merasa rendah diri. Kalau dia mulai membandingkanmu, besar kemungkinan dia tidak melihatmu sebagai sosok yang spesial, tapi hanya sebagai pengisi kekosongan saja. Ada juga tanda yang sering luput disadari, yaitu ketika dia tidak pernah benar-benar mendengarkanmu. Kamu mungkin sering bercerita panjang lebar tentang hari-harimu, tentang masalah yang kamu hadapi, atau sekadar hal-hal kecil yang ingin kamu bagi. Tapi anehnya, respon dia selalu singkat, dingin, atau bahkan kadang tidak nyambung. Seakan-akan semua ceritamu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Beda halnya dengan orang yang serius, dia akan peduli pada setiap detail cerita yang kamu sampaikan. Karena bagi dia, mendengarkanmu bukan kewajiban, tapi sebuah bentuk kasih sayang. Kalau dia tidak bisa meluangkan sedikit waktu untuk benar-benar mendengarkanmu, itu tanda bahwa kamu tidak sepenting yang kamu kira dalam hidupnya. Tanda lainnya adalah dia tidak pernah membuat usaha untuk mengenalmu lebih dalam. Misalnya dia tidak tahu makanan favoritmu, tidak tahu kebiasaan kecilmu, atau bahkan tidak ingat momen penting dalam hidupmu. Padahal, orang yang benar-benar peduli biasanya akan memperhatikan detail kecil. Mereka tahu bahwa cinta tumbuh dari hal-hal sederhana, seperti mengingat tanggal penting, menghargai kesukaanmu, atau sekadar memberikan kejutan kecil. Kalau dia tidak pernah melakukan itu, besar kemungkinan kamu hanya dianggap pengisi waktu, bukan seseorang yang benar-benar ia perjuangkan. Tanda berikutnya adalah hubungan kalian terasa tidak seimbang dalam hal komunikasi. Kamu yang selalu lebih dulu menghubungi, kamu yang selalu berinisiatif menjaga percakapan, sementara dia hanya membalas seadanya. Kalau kamu berhenti menghubungi, komunikasi bisa berhenti begitu saja, karena dia tidak pernah berusaha untuk memulainya.
Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya kepedulian yang sama seperti kamu. Hubungan yang sehat itu harus dua arah, bukan hanya satu pihak yang berjuang keras sementara yang lain santai saja. Dan satu lagi yang paling mencolok adalah dia sering membuat janji palsu. Hari ini bilang ingin ketemu, tapi besok batal dengan alasan yang tidak jelas. Hari ini bilang ingin lebih serius, tapi besok kembali bersikap cuek. Kamu dibawa naik turun oleh kata-katanya, tapi tidak pernah diberi bukti nyata. Kalau kamu terus percaya janji manis tanpa tindakan nyata, kamu hanya akan semakin terjebak dalam permainan perasaan. Orang yang benar-benar mencintaimu akan berusaha keras menjaga ucapannya, karena dia tahu satu kata saja bisa melukai hatimu. Tanda lain yang harus kamu perhatikan adalah ketika dia tidak pernah terbuka soal perasaannya. Setiap kali kamu mencoba menanyakan perasaan dia terhadapmu, jawabannya selalu menghindar atau bahkan bercanda. Dia tidak pernah dengan jelas mengatakan bagaimana posisimu di dalam hidupnya. Padahal kalau dia benar-benar serius, sedikit banyak dia pasti berusaha meyakinkanmu bahwa kamu penting. Bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan sikap yang jelas dan konsisten. Kalau dia terus menghindar, itu bisa jadi cara halus untuk tidak mengikatkan diri terlalu dalam denganmu. Tanda berikutnya adalah ketika kamu merasa selalu berjalan sendirian dalam hubungan. Semua yang kamu lakukan terasa tanpa timbal balik. Kamu berjuang menjaga komunikasi. Kamu yang selalu mengalah. Kamu yang berusaha membuat hubungan tetap hidup. Sementara dia seolah tidak peduli apakah kamu masih ada atau tidak, rasa lelah itu perlahan muncul. Tapi karena kamu sayang, kamu tetap bertahan. Inilah jebakan yang membuat banyak orang terjebak dalam hubungan tidak sehat. Kamu berpikir bahwa suatu saat dia akan berubah, padahal kenyataannya bisa jadi dia tidak pernah berniat untuk benar-benar berubah. Lalu ada juga tanda ketika dia selalu punya banyak rahasia. Setiap kali kamu menanyakan sesuatu yang sederhana, jawabannya samar-samar. Kadang dia terlihat seperti menutupi sesuatu, entah itu kegiatannya, lingkungannya, atau bahkan status hubungannya yang sebenarnya. Orang yang serius tidak akan menyembunyikan hal penting dari pasangannya, karena keterbukaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Kalau dari awal dia sudah menutup-nutupi banyak hal, kamu patut curiga bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan tanda lain yang paling sering membuat sakit hati adalah ketika dia tidak konsisten dalam memberikan perhatian. Hari ini dia bisa sangat manis, tapi esoknya bisa sangat dingin. Kamu dibawa naik turun layaknya roller coaster, tanpa tahu apa yang sebenarnya dia mau. Perhatian yang tidak konsisten itu bukan tanda cinta, melainkan tanda permainan. Karena orang yang benar-benar serius akan berusaha menjaga kestabilan perasaanmu, bukan justru membuatmu bingung setiap hari. Kalau kamu merasa selalu hidup dalam ketidakpastian, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa dia tidak serius. Salah satu tanda yang sering dianggap sepele adalah ketika dia tidak pernah menunjukkan rasa cemburu sedikit pun. Bukan berarti cemburu itu harus berlebihan, tapi wajar kalau seseorang yang benar-benar sayang merasa tidak nyaman ketika orang yang dia cintai terlalu dekat dengan orang lain. Kalau dia benar-benar serius, setidaknya ada rasa takut kehilangan. Namun kalau dia tampak cuek, seakan tidak peduli dengan siapa kamu pergi atau apa yang kamu lakukan, itu bisa jadi tanda bahwa hatinya memang tidak benar-benar terikat padamu. Tanda lain yang juga penting adalah ketika dia selalu punya alasan untuk tidak membicarakan masa depan. Kamu mungkin pernah mencoba membuka obrolan tentang rencana sederhana, seperti liburan bersama atau langkah kecil lain yang bisa dilakukan berdua. Tapi dia selalu menghindar, entah dengan mengatakan, nanti aja deh, atau malah bercanda untuk menutupi ketidakseriusannya. Padahal orang yang tulus akan merasa senang membicarakan masa depan denganmu, walaupun hanya rencana kecil. Kalau dia tidak pernah melibatkanmu dalam bayangannya tentang hari esok, itu artinya kamu tidak benar-benar ada di prioritasnya. Tanda berikutnya adalah ketika dia lebih sering membuatmu ragu daripada tenang. Setiap kali kamu ingin merasa yakin, justru ada saja hal-hal yang membuatmu bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar peduli? Apakah dia benar-benar mencintai? Atau hanya sekadar butuh teman sementara? Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu merasa aman, bukan penuh keraguan. Kalau perasaan ragu itu terus muncul, bisa jadi hati kecilmu sudah menangkap bahwa ada sesuatu yang salah. Lalu ada juga tanda berupa sikap dia yang hanya manis di awal. Saat pertama kali dekat, dia begitu perhatian, begitu romantis, bahkan bisa membuatmu merasa spesial setiap hari. Namun seiring waktu, semua itu menghilang begitu saja. Dia menjadi cuek, malas berusaha, dan Sulasius tidak peduli apakah kamu merasa bahagia atau tidak. Kalau dia benar-benar serius, justru seiring berjalannya waktu usahanya akan semakin nyata, bukan semakin berkurang. Karena cinta sejati bukan hanya soal awal yang indah, tapi bagaimana dia mampu konsisten hingga seterusnya. Dan tanda terakhir, yang sering menyakitkan adalah ketika dia
membuatmu merasa tidak cukup baik. Bisa dengan kalimat sindiran, bisa dengan sikap yang meremehkan, atau bahkan dengan membandingkanmu secara halus dengan orang lain. Padahal, orang yang benar-benar mencintaimu akan membuatmu merasa berharga, bukan sebaliknya. Kalau dia membuatmu meragukan diri sendiri, itu jelas tanda dia tidak tulus sejak awal. Bayangkan kamu selalu jadi orang pertama yang dia hubungi saat dia merasa kesepian. Tapi ketika dia sedang senang, entah bersama teman-temannya atau sibuk dengan dunianya sendiri, kamu tiba-tiba terlupakan. Kamu hanya dicari saat dia butuh, lalu ditinggalkan saat dia sudah mendapatkan kenyamanan. Itu jelas tanda kalau kamu hanya dijadikan pelarian, bukan seseorang yang benar-benar penting di hidupnya. Atau coba ingat, pernahkah kamu menunggu lama balasan pesan darinya? Padahal kamu tahu dia sedang online dan aktif di media sosial? Kamu menunggu dengan cemas, tapi yang kamu dapat hanyalah balasan singkat atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Namun anehnya, saat dia butuh sesuatu, dia bisa dengan cepat menghubungimu. Situasi seperti ini jelas menunjukkan ketidakpeduliannya. Contoh lain, ketika kamu mengajaknya bicara serius tentang hubungan kalian, kamu ingin tahu kemana arah hubungan ini berjalan, tapi dia selalu punya cara untuk menghindar. Kadang dia bercanda, kadang dia bilang belum siap, atau kadang dia malah menyalahkanmu karena terlalu terburu-buru. Padahal kalau dia serius, pembicaraan soal masa depan tidak akan jadi sesuatu yang menakutkan. Ada juga momen ketika kamu sedang butuh dukungan emosional. Misalnya saat kamu lelah bekerja, punya masalah keluarga, atau sekadar merasa sedih tanpa alasan jelas. Tapi saat kamu mencoba mencari pengertian darinya, dia justru bersikap dingin. Dia tidak benar-benar mendengarkan, atau malah menganggap keluhanmu sebagai hal kecil yang tidak penting. Padahal pasangan yang tulus akan hadir di momen sulit, bukan hanya di momen senang. Dan rupanya mungkin kamu juga pernah mengalami saat dia tidak mau mengenalkanmu ke orang-orang terdekatnya. Setiap kali ada kesempatan, selalu ada alasan untuk menutupi hubungan kalian. Entah karena katanya belum siap, atau karena dia merasa belum waktunya. Tapi anehnya, dia tidak segan terlihat dekat dengan orang lain di depan publik. Kalau seperti itu, bisa jadi dia memang hanya ingin menyimpanmu sebagai rahasia, yang suatu saat mudah ditinggalkan. Contoh-contoh nyata ini sering terjadi tanpa kita sadari. Karena ketika hati sudah terlanjur sayang, logika seringkali dikesampingkan. Kita terlalu sibuk mencari alasan untuk membenarkan sikap dia, padahal kenyataannya tanda-tanda itu sudah jelas di depan mata. Contoh lain yang sering terjadi adalah ketika dia hanya baik padamu saat sedang butuh sesuatu. Mungkin dia bisa sangat manis saat ingin pinjam uang, minta bantuan, atau sekadar butuh teman ngobrol di malam sepi. Tapi setelah itu, dia kembali cuek, bahkan kadang menghilang begitu saja tanpa kabar. Kalau kamu merasa sering diperlakukan seperti ini, itu artinya kamu bukan prioritas, melainkan hanya pilihan sementara. Lalu ada juga situasi ketika dia sering memberikan janji manis tanpa pernah ditepati. Hari ini dia bilang ingin mengajakku jalan, besok dia bilang ingin lebih serius, tapi kenyataannya selalu berakhir dengan alasan. Semakin lama kamu percaya, semakin besar kekecewaan yang kamu rasakan. Janji palsu adalah senjata utama orang yang hanya ingin bermain-main. Dan mungkin kamu juga pernah merasakan bagaimana rasanya dibandingkan dengan orang lain. Entah dia membandingkanmu dengan mantannya, dengan teman-temannya, atau bahkan dengan orang asing. Itu membuatmu merasa tidak cukup, padahal orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membuatmu merasa rendah. Semua contoh ini adalah potret nyata bagaimana seseorang bisa mempermainkan perasaan orang lain, dan kalau kamu terus membiarkannya, yang rugi bukan dia, melainkan dirimu sendiri. Karena waktumu habis untuk seseorang yang tidak pernah berniat serius. Jadi kalau kamu mulai menemukan tanda-tanda ini dalam hubunganmu, jangan lagi menutup mata. Berhentilah memberi alasan untuk membenarkan sikap dia. Karena semakin lama kamu bertahan, semakin besar luka yang akan kamu rasakan. Ingat, cinta itu seharusnya membuatmu bahagia, bukan membuatmu terus merasa ragu dan tersiksa. Kalau dia benar-benar serius, kamu tidak perlu bertanya-tanya, karena tindakannya akan jelas menunjukkan bahwa kamu penting. Tapi kalau semua yang kamu dapat hanya ketidakpastian, janji palsu dan perhatian yang setengah hati, itu artinya dia hanya main-main dengan perasaanmu. Dan kamu pantas untuk lebih dari itu. Pantas untuk dicintai dengan tulus, pantas untuk dihargai, pantas untuk diperjuangkan. Jangan buang waktumu untuk orang yang salah. Karena suatu hari nanti, akan ada seseorang yang hadir bukan untuk bermain-main, tapi untuk benar-benar menetap dan mencintaimu sepenuh hati.